Di luar Jawa, mekanisasi dan teknologi itu jauh lebih lancar, lebih cepat. Kalau kemudian harga gabah terus dinaikkan, bebannya ke siapa? Konsumen. Selamat hari yang berbahagia, terserah hari apa itu, yang penting setiap hari kita harus berbahagia. Selamat bergabung di Ruang Siasat. Nah, kali ini kita spesial akan membahas soal pangan. Dan di siasat kali ini kita sudah ditemani oleh Kopi Saling Ngerti. Ini menggunakan bean Arabica Gayo. Ini kebetulan yang gua pesen sangar dingin namanya, kopi base espresso base, kemudian dikasih susu kental manis, kemudian dikasih ice, tapi sudah nggak dikasih lagi gula. Kalau kita minum tuh rasanya tuh nikmat banget. Tadi gue beli full karena enaknya gue minumnya sudah sampai sini. Jadi teman-teman bisa kunjungin Saling Ngerti, ada di e-commerce. Nah, kita kali ini kedatangan narasumber yang menurut gue sangat kompeten ya. Kompeten yang pertama memang sudah lama berkecimpung soal pangan. Kemudian juga beliau ini juga bisa menjadi analis, tentu ada latar belakang akademis yang cukup mumpuni. Kemudian bukan hanya dari segi teori, beliau juga sudah mempraktekkan, bahkan punya beberapa usaha di bidang pangan. Cuman makanya kita memang memfokuskan siasat kali ini soal analisis kebijakan pangan. Nah, sudah bergabung di siasat Bang Saiful Bahari. Terima kasih banyak Bang sudah hadir di Ruang Siasat. Semoga kita bisa sama-sama membawa banyak inspirasi ataupun motivasi ke penonton setia siasat. Nah Bang, ini kan kalau kita lihat, ini kan sebenarnya sudah berapa kali kita take soal pangan ya, soal pertanian pangan. Nah, ini sudah kesekian. Nah, kalau kita dari sebelumnya kita belum pernah ngobrol soal hilirisasi. Hilirisasi soal pangan. Karena kan kita tahu ketika Pak Prabowo dan Gibran kampanye, salah satu isu utamanya adalah hilirisasi di beberapa sektor. Nah, Abang sebagai analis pangan, gimana sih Abang ngelihat hilirisasi di sektor pangan hari ini, Bang? Iya, jadi memang betul ya bahwa pangan itu sifatnya itu komprehensif ya, dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau kita bicara soal pertanian, soal pangan, kita hanya berkutat di hulu saja, maka kita tidak akan pernah mendapatkan nilai tambah dari sektor pertanian ya. Justru yang terbesar itu di sektor pertanian itu adalah di hilirisasinya. Nah, kalau kita lihat bahwa hilirisasi ini memang praktis kita masih belum terlalu berkembang secara pesat ya. Jadi sejak kita merdeka ya, kemudian pada zaman Pak Karno dulu juga ya, bahkan zaman Orde Baru, kita lebih fokus menggenjot di sektor hulu ya, yaitu dengan cara apa? Kalau di sektor pertanian padi misalnya, kita menambah jumlah lahan pertanian yang sekarang jumlahnya itu rata-rata sudah 10,6 juta hektar ya. Nah, itu luas tanam kita. Nah, belum lagi di lahan kering ya, yang kita sebut kayak misalnya padi gogo ya, yang ada di bukit-bukit, yang di non irigasi. Nah, kita tuh masih fokus di hulu. Sama yang kedua, kita juga masih fokus di bagaimana meningkatkan produktivitas lahan pertanian kita per hektar. Nah, kalau dulu kita itu ya rata-rata tidak lebih dari 5 ton per hektar ya kan. Kemudian mulailah pada masa
Pak Harto ya di tahun 1986 kita menuju ke swasembada. Jadi kita pernah mengalami swasembada pangan ya, khususnya beras di tahun 1986 ya. Itu kita sudah mencapai rata-rata 6 ton sampai 7 ton per hektar. Makanya kita langsung bisa swasembada pada saat itu. Menghentikan impor beras. Karena bagaimanapun juga kita dari mulai awal itu sebagai negara importir. Memang jumlahnya itu bervariasi. Ya, tergantung situasi dan kondisi kita. Bahkan pada saat menjelang reformasi itu, bahkan pada saat reformasi pun kita menjadi importir terbesar di dunia. Hampir 50%, separuh dari pasar beras internasional itu yang impor Indonesia. Ya. Nah, setelah reformasi mulai diupayakan untuk kita tetap pada bagaimana bisa mengurangi impor pangan khususnya beras, dan itu relatif berhasil, tapi kadang-kadang naik lagi ya, tergantung dari memang boleh saya katakan ini belum terlalu stabil ya. Okay. Ya kalau kita bicara soal swasembada pangan ke depan ini memang belum stabil. Artinya PR terbesar kita di luar dari hilirisasi itu juga di hulu. Nah itu yang harus ditata ulang kembali gitu. Berarti Bang, kita belum bisa ngomong hilirisasi kalau hulu belum 100% beres nih? Belum. Atau bisa berjalan seiring gitu? Sebetulnya begini, itu bisa paralel ya dilakukan. Karena begini, kalau hulu dia itu hitungannya adalah menambah produktivitas ya, jumlah tonase dari hasil panen ya. Misalnya tadi kita bicara luas lahan itu cuma 10,6 juta hektar. Jumlah penduduk kita berapa? Kan 10,6 juta hektar itu dari mulai 10-15 tahun yang lalu ya kan. Sementara jumlah penduduk kita ini sudah 280 juta ya kan. Artinya semakin nambah tahun jumlah penduduk, populasi kita makin nambah. Artinya orang yang memerlukan pangan khususnya beras, nih kita bicara soal beras. Nah, karena hilirisasi itu nanti kaitannya tidak hanya beras ya. Iya, banyak tidak hanya beras ya. Itu strategi hilirisasi itu nanti. Nah, itu kan terus bertambah. Nah, makanya itu juga harus diparalelkan dengan yang hilirisasinya. Nah, yang hilirisasi apa? Misalnya secara teknis, ini bahasa teknis nih Mas, kan rendemen, ya. Nah, kalau rendemen itu begini, kalau kita produksi, ya, misalnya kita dapat 10 ton, ya, atau 100 ton lah ya, 100 ton, jadi berasnya berapa? Oh ya. Dikonversinya. Kalau rendemennya bagus ya, misalnya dia 60% ya, berarti dari 10 ton gabah kering panen itu ya kan, jadi berasnya itu lebih banyak gitu loh. Nah, terkadang ini yang nggak banyak dihitung. Lebih banyak daripada gabah. Iya, jadi rendemen kita cuma 50% ya. Nah, ini soal apa? Ini soal teknologi. Nah, bagaimana dengan industri perberasan kita? Penggilingan padi kita sudah terjadi modernisasi atau belum? Contoh gini, hampir 20 tahun yang lalu kita banyak mengandalkan sinar matahari untuk pengeringan, ya, untuk apa? Tidak hanya padi tapi juga yang lain-lainnya. Nah, teknologi yang berkembang udah nggak lagi menggunakan sinar matahari, jadi dengan dryer ya. Nah, ini kan teknologisasi nih. Nah, jadi kalau itu kita semakin modern teknologinya, maka outputnya itu juga semakin besar yang kita dapat. Nah, selain soal kualitas ya yang lebih baik, beras kita nggak broken ya, pecahnya nggak banyak ya. Nah, terus kemudian juga kualitasnya baik dari sisi warna ya, kemudian rasanya juga lebih bagus dan sebagainya. Nah, itu adalah tahap awal dari hilirisasi, ya, Nah, makanya kalau hanya mengandalkan kita fokus di sektor hulu saja, ya, kita nggak pikirkan hilirisasinya, itu juga nggak bisa cepat kita berkembangnya. Tuh. Nah, jadi misalnya sekarang dengan luas lahan 10,6 juta
hektar ya kita menghasilkan rata-rata gabah kering panen itu sekitar 60 jutaan ton. Kalau kemudian teknologi hilirisasi kita tidak bagus, maka kita akan tidak bisa mendapat sekitar lebih dari 30 juta ton beras ya. Kita di bawah itu. Kalau kemudian hasil berasnya itu di bawah dari 30 juta ton, sementara konsumsi beras nasional kita itu sudah 30 juta ton. Artinya kita mengalami defisit ya. Nah, itulah yang kemudian mengapa hitungan luas panen ya, sama kemudian berapa hasil produksi berasnya itu kadang-kadang itu yang kemudian selisihnya besar sekali. Nah, sementara konsumsi kita kan tetap bahkan terus menambah. Pasti bertambah jumlah penduduk yang lahir makin banyak belum ya kan. Belum ada penduduk yang hobinya makan nambah. Iya, belum lagi yang nambah ya lebih dari satu piring. Teman saya ada tuh kalau pesan pasti nasinya 2. Oh iya benar ya. Namanya aib. Iya. Ya gitu. Nah, berarti kan kalau kita bicara hilirisasi yang kayak Abang ceritakan tadi, ini kan bisa kita industri pasca panen lah ya. Iya, benar. Nah, kalau industri pasca panen selain kemampuan teknologi di pabrik penggilingan, apalagi kira-kira? Sebetulnya bukan hanya di penggilingan ya, tetapi juga di hulu itu mekanisasi pertanian ya dari sisi penanaman, dari sisi panen ya dengan combine ya, dengan sekarang kan udah mulai banyak nih yang pakai combine. Nah, itu sudah masuk ke hilirisasi. Nah, kalau kita hitung ya, hilangnya rendemen kita tuh ada di 2 tahap. Satu itu tahap di ketika panen. Kalau panen kita manual sudah otomatis banyak kemudian yang loss, yang hilang ya, hasil panen itu banyak yang hilang. Nah, kita belum ada yang pernah ngitung tuh berapa tuh kita kehilangan tuh hasil panen ketika kemudian ditebas dengan sistem tebas. Oh, enggak pakai combine ya? Oh iya, nggak pakai combine ya kan, dengan sistem tebas dan apa. Nah, itu kan istilahnya teknologi tradisional ya. Nah, waktu itu juga kalau di Jawa kan jumlah tenaga kerja di pertanian kan juga masih banyak. Jadi banyak orang yang hidup ya, terutama perempuan petani perempuan misalnya, ibu-ibu rumah tangga itu kemudian bisa mendapatkan manfaat dari rontokan padi ya kan. Nah, tapi berapa jumlahnya yang hilang ya kan. Nah, kalau dia pakai mekanisasi ya yang sekarang udah digencarkan oleh pemerintah ya, sudah mulai masuk lah combine misalnya, planter ya untuk teknologi penanaman itu dia bisa mengurangi kehilangan dari hasil panen. Nah, kita kehilangan 2% saja Mas, itu luar biasa. Sekarang hitung 2% dari 60 juta berapa ya kan? Terus kemudian dikonversi taruhlah rata-rata 55% lah pukul rata lah. Berapa? Kita kehilangan hampir 2 juta ton beras. Ya kan? Nah, kalau kita bisa hilirisasi ini dengan teknologi, modernisasi di hulunya, kita bisa mengurangi kehilangan itu. Dan kita yang 2 juta ton beras itu yang istilahnya kita hilang ya kan, itu bisa kita dapatkan dan itu bisa jadi cadangan beras pemerintah. Kan begitu intinya. Itu di hulu. Belum lagi kalau kualitas gabahnya kurang bagus ya, kemudian kadar airnya masih tinggi ya ketika panen, masuk ke penggilingan padi, maka rendemennya juga bakal hilang banyak gitu loh. Ya kan, loss-nya banyak sekali. Hilang lagi. Jadi kalau kita total 2 kali kehilangan itu. Nah, inilah yang kemudian kenapa mekanisasi dan teknologisasi, modernisasi di pertanian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan supaya kita bisa lebih efisien. Efisien dalam pengertian kita bisa mendapatkan lebih dari setelah panen itu. Nah, cuman memang sekali lagi perkembangan teknologisasi dan modernisasi pertanian ini berjalannya agak lambat kan ya.
terutama di Jawa, Mas. Padahal Di Jawa Jawa kan ini, lumbung juga iya, Jawa ini kenapa? Jumlah penduduk terbesar ada di di Jawa. Jawa, ya. Jumlah lahan pertanian yang terbesar ada di Jawa. Jawa. Jawa ini berkontribusi 60% dari total panen kita ya untuk nasional ya. Tetapi harus kita ingat bahwa lahan pertanian di Jawa ini kan kecil-kecil, ya kan, cuman 1/4 hektar, paling tinggi 1/2 hektar. Terus kemudian kalau kita lihat tuh ya, kalau pertanian di Jawa kan di petak-petak begitu, ya kan. Belum lagi yang ke dataran tinggi itu juga sistemnya terasering dan sebagainya. Sementara teknologi dan mekanisasi itu membutuhkan lahan yang luas. Semakin dia lahan itu semakin luas, tidak terpetak-petak secara ini, maka teknologi itu semakin efisien. Ya kalau kita lihat kayak model ya mungkin di beberapa negara ya, di Australia misalnya, di Amerika, sebagian di Eropa ya, bahkan di Vietnam ya dan sebagainya. Itu lahannya tuh luas semua ya kan. Nah itu mekanisasi akan lebih mudah. Itu yang pertama dari sisi lahan. Yang kedua ya, jumlah tenaga kerja. Di Jawa itu tenaga kerja pertaniannya 20 tahun yang lalu itu masih banyak. Sekarang udah sedikit. Ya, sekarang sudah sedikit, ya kan. Nah karena itu harga tenaga kerja, ya kan, biaya untuk tenaga kerja upah tenaga kerja pertanian di Jawa ini sudah mulai merangkak naik. Ya sudah mulai naik, nggak seperti dulu, ya kan, udah mulai naik. Nah, Karena orangnya udah sedikit. Ya. Nah karena itu merupakan keharusan di Jawa ini sudah bisa masuk ke mekanisasi pertanian. Contoh nih Mas ya. Saya waktu ngembangin pertanian organik di Sukabumi ya, kita pengennya sudah mulai masuk mekanisasi. Itu ya tanam kan? apa itu? Padi. Padi, oke. Nah, kita nggak bisa masuk teknologinya. Bukan kita nggak bisa dari secara teknik, bukan. Bayangin coba, setelah subuh itu puluhan bahkan ratusan orang tuh udah nunggu minta dikerjakan untuk panen tenaga kerja. Orang Ibu-ibu udah nunggu, entah Pak kapan Pak ini mau panennya Pak, kami ini ya Pak ya biar kami yang kerjakan gitu kan, begitu. Itu kan berarti banyak orang tapi sedikit lapangan pekerjaan. Iya, karena jumlah tenaga kerja pada waktu itu di Jawa ini kan masih padat. Sekarang ya kan? gitu. Nah sekarang udah tidak kita temuin. Mungkin kalau Mas lihat ya, dulu ini kita bicara 20 tahun yang lalu lah ya. Itu masih banyak tuh ketika panen raya di Indramayu. Tenaga kerjanya itu berbondong-bondong ya, datang itu dari Tegal, dari Brebes, bahkan jauh-jauh tuh. Ada yang dari Jawa Timur ya dan sebagainya. Nanti selesai panen raya Indramayu, selesai panen di Indramayu, panen di Subang misalnya, pindah mereka ke Subang dan mereka pakai tenda-tenda gitu. Nah, itulah mobilitas tenaga kerja di sektor pertanian kita. Sekarang fenomena itu sudah nggak terlalu terlihat gitu. Jadi petani-petani sudah menggunakan mekanisasi secara perlahan-lahan seperti itu. Nah, jadi itulah tantangannya kenapa hilirisasi kita selama puluhan tahun yang lalu itu belum bisa berkembang pesat karena kita menghadapi satu problem di soal struktur dan kontur dari lahan pertanian kita. Luas lahan yang kecil-kecil, terpetak-petak dalam bentuk galangan-galangan ya kan, yang itu nggak bisa kita secara masif. Yang kedua tenaga kerja yang cukup banyak ya. Kalau pada saat itu kalau 20 sampai 30 tahun yang lalu itu teknologi masuk, pengangguran di pedesaan itu bakal banyak gitu. Gitu. Jadi itu yang di Jawa ya, konteks Jawa. Memang kan mesin seringkali menggantikan peran orang kan. Ya, betul. Jadi kan kalau sekarang tenaga kerjanya berkurang, ya, mesinnya yang bertambah, ya, sebenarnya nggak jadi persoalan. Tidak menjadi persoalan. Cuma mesinnya juga belum sempurna. Ya, mesinnya. Nah, tapi kan yang kita tahu Kementan misalnya kan rajin tuh bagi-bagi combine, bagi-bagi alat ya, Alsintan. Ya, nah itulah saya kira. Jadi itulah peranan pemerintah itu memberikan stimulus sebetulnya. Tapi pemberian combine ya, traktor dan sebagainya itu
tidak bisa diandalkan untuk seterusnya. Nah, peran pemerintah hanya stimulus saja, karena jumlah combine yang diberikan pun juga teknologinya juga tetap terbatas kan, ya kan begitu. Nah, kita berharap ke depan itu akan terbentuk culture baru di sektor pertanian, Gimana tuh? di mana teknologi itu sudah merupakan keharusan, ya. Apalagi misalnya di kalangan pekerja pertanian yang muda, ya kan, yang milenial, yang sebagainya kan udah nggak mau juga dia berkotor-kotor, ya kan, berlumpur-lumpur atau macul seharian, Lebih ya enak kan. bikin konten di TikTok kan? Oh iya benar gitu loh. Jadi dia kan juga sudah mulai berpikir ke arah mekanisasi. Nah itu tapi itu nggak pukul rata ya secara nasional. Itu di Jawa. Di luar Jawa mekanisasi dan teknologi itu jauh lebih lancar, lebih cepat. Sulawesi contoh. Lebih lancar di luar Jawa ya? Ya karena kan jumlah penduduk belum banyak, nggak banyak, ya kan? Lahan masih luas dan di luar Jawa contoh di Sulawesi. Sulawesi contoh nih ya kayak Sulawesi Selatan ya misalnya Sulsel. Sulsel itu adalah lumbung pertama ya lumbung padi pertama di luar Jawa ya kan untuk di Kepulauan Sulawesi di Kepulauan Timur. Nah, kenapa kan jumlah penduduk kan tidak sebesar di Jawa ya kan lahan pertanian masih luas. Nah, jadi adopsi teknologi itu jauh lebih mudah gitu. Nah, disusul lagi dengan dengan Sulawesi Tengah misalnya Gorontalo ya. Nah, ini bakal menyusul lagi Sulawesi Tenggara ya yang akan menjadi agak pesat dalam pembangunan sektor pertaniannya. Nah, kalau di Sumatera itu sekarang bukan hanya Lampung yang menjadi lumbung pangan, Palembang. Dulu orang nggak pernah membayangkan Palembang Sumatera itu, Selatan iya Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan itu menjadi lumbung pangan, lumbung padi. Orang dulu nggak pernah, tanahnya banyak rawa ya kan, banyak apa semua. Tapi kan kemudian berkembang gitu loh. Nah jadi teknologisasi dan modernisasi itu justru lebih banyak berkembang tuh di luar Jawa. Ya karena tadi yang persyaratan teknologi itu bisa diadopsi itu terpenuhi. Di Jawa tantangannya masih besar. Ya tadi saya bilang tenaga kerja, lahan kecil-kecil. Cuman gini deh Bang, lahan kecil-kecil Ya. nggak bisa kemudian efektif menggunakan mekanisasi. Ya. Kenapa nih? Kos produksinya atau? Iya, sekarang kalau misalnya kita menggunakan traktor roda 4 yang kemampuannya itu misalnya ya misalnya dia 3 jam itu sekian puluh hektar misalnya Menghabiskan ya BBM kan? sekian. Menghabiskan BBM sekian. Nah sekarang kalau di itu ada banyak pematang, gimana cara mindahinnya? Ya kan? Kan harus dijebol, ya kan? Akhirnya menggunakan apa? Menggunakan hand traktor. Nah hand traktor dengan kemudian traktor roda 4 jauh lebih efisien traktor roda 4. Nah hand traktor yang itu dipindahin lagi, Hand lagi, traktor masih ya agak kan? mudah lah dipindahin. Ya itu ini. Nah gini Mas, yang nggak pernah orang melihat secara langsung, ya kan? Karakteristik pertanian di Jawa. Gimana tuh Bang? Di Jawa itu sejak dulu itu memang dibangun pematang-pematang kecil. Itu sejak zaman kolonial Belanda. Jadi kita nggak bisa salahkan pemerintah juga sekarang, ya kan? Loh, sekarang orang kan nggak pernah bertanya kan, kenapa di Jawa itu kok cuman 1/4 hektar, 1.000 meter persegi, ya kan? Terus kemudian ada penggarap, habis itu dia banyak buruh tani. Itulah warisan dari kolonial Belanda. Ya, jadi sebetulnya akar persoalan pertanian kita kenapa kita nggak bisa pesat ya, seperti kayak di India misalnya, di Vietnam, di Thailand ya sebagainya. Karena kita tuh menghadapi warisan struktural dari pertanian kita. Nah inilah tantangannya ke depan itu. Nah sementara culture kita kalau di luar, misalnya ya di Vietnam atau kemudian di China ya atau di beberapa negara lain, lahan kecil-kecil kan tidak efisien, gitu kan? Karena itu mereka dikonsolidasi, ya artinya per 20 hektar, 50 hektar dikonsolidasi
dalam satu manajemen, ya kan? Kayak konsorsium gitu kira-kira ya. Kalau kita di sini sebetulnya sudah mulai dirintis yang namanya corporate farming. Ya, jadi pertanian korporasi. Nah, pertanian korporasi itu bukan berarti kemudian yang dalam pengertian pertanian yang besar-besar, bukan. Itu dikelola oleh petani-petani kecil, tapi manajemennya itu dalam bentuk korporasi. Nah, termasuk tanah-tanahnya pun juga begitu. Nah, ini udah harus mulai sebetulnya dibangun satu sistem, ya, disosialisasikan agar petani kita itu juga bersedia untuk menjebol pematang-pematangnya. Nah, cuman bagaimana model dan sistemnya, nah kan harus koordinasi itu, tidak hanya Kementan saja, Kementerian Pertanian, tapi juga misalnya ATR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Karena terkait dong, kalau itu dijebol terus itu kan hak milik saya, nanti hilang, kan begitu kan? Nanti gimana? Nah, terus kemudian juga para ahli-ahli ekonomi, ya kan, juga menghitung bagaimana caranya supaya tidak menghilangkan pendapatan para petani gitu loh. Bahkan justru bisa bertambah kalau mereka memilih corporate farming, ya seperti itu. Nah, jadi itu jauh lebih efektif. Memang ke depan harus begitu. Kita nggak bisa mengandalkan lahan kecil-kecil dengan petakan-petakan, ini nggak bisa. Gitu. Yang sekarang ada cetak sawah baru tuh. Nah, itu makanya kalaupun misalnya ada program cetak sawah baru, jangan ngulangin model pencetakan sawah seperti yang kolonial ya, yang sekarang diwarisin nih, ya kan, yang kecil-kecil. Itu sama juga kita ngulangin yang lalu, ya kan, yang dulu. Buat aja, ya kan, misalnya 50 hektar, ya kan, itu flat. Nah, baru masuk mekanisasi di situ, ya kan. Berarti nggak usah ada pematang. Nggak usah ada pematang. Sekarang kalau ada pematang misalnya nih ya Mas ya, kita mau panen, ya kan, terus pindah-pindahin mesin-mesin panennya gimana, ya kan? Tenaga kerja lagi, ini apa lagi, nggak mungkin ya. Makanya kalau kita lihat di luar itu kan panennya tuh kan dari ujung ke ujung tuh, ya kan, udah langsung, ya kan, wah, udah langsung kemudian dibersihkan apa semuanya, nggak ada pematang kecil-kecil kayak di kita di sini gitu loh. Tapi mungkin ini juga penyebab kenapa kemudian kita kayak tidak terlalu fokus pada industri pasca panen. Karena masih harus membenahi yang fundamentalnya dulu, kan, lahan, mekanisasi, kemudian juga terkait tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara pasca panen nih, pasca panen dengan tadi sebelum panen, apa perbedaan paling mendasar antara kedua ini? Ini kan sama-sama orientasinya cuan nih. Satu nanti gabahnya yang dibeli, satu kan end productnya jadi beras dan segala macam. Yang membedakan paling mendasar di mana? Sebetulnya begini, hulu, ya artinya di hulu tadi sama pasca panennya ini saling bergantung, ya, saling bergantung. Kalau hulunya baik, maka kemudian nilai tambah di pasca panennya juga tinggi, baik, gitu. Nah, saya ambil contoh ya Mas ya, contoh sekarang berapa sih rata-rata produksi padi kita per hektar? Kan tidak lebih dari 6 ton, ya. Nah, tidak lebih dari 6 ton, taruhlah ya, kalau secara nasional itu 5,2 ton ya. Nah, kan bervariasi, ada yang 6 ton, ada yang di bawah 6 ton, tergantung dari irigasi teknisnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau produktivitasnya tetap segitu ya, sementara biaya produksi itu semakin tinggi semakin mahal, ya kan, semakin mahal kan, pupuk semakin mahal. Ini kita bicara yang di luar subsidi ya, luar pupuk semakin mahal. Kemudian taruhlah tenaga kerja semakin mahal ya, terus kemudian obat-obatan semakin mahal ya, sebagainya. Artinya apa? Harga pokok produksi per hektar pertanian kita ini semakin naik, sementara produksinya tetap. Nah, inilah yang menjadi persoalan kemarin, kenapa harga petani itu kalau harganya di bawah 6.500 dia nggak nutup biaya produksinya gitu, ya kan, tidak ketutup, nggak ada untung ya dari biaya produksi karena harga ini makin terus makin naik. Nah,
kalau kemudian intervensi dari Negara. kebijakan pemerintah atau negara ini hanya mengurusi bagaimana menaikkan harga, ini Pembelian. petani kasihan nih, ya kan? Lo jangan segitu, kita naikkan 6.500, ya kan? 6.500 dinaikkan. Nah, ketutup petaninya, ya kan? Walaupun enggak. Tapi kalau kemudian dia panennya hanya 5 ton, ya kan? Kemudian 5,5 ton, ya sebagainya. Nah, kan juga nggak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nah, kalau mereka kemudian di produktivitasnya itu bisa 7 ton, bisa 8 ton, ya bahkan bisa taruhlah 10 ton, ya. Maka kan dia dapat keuntungan walaupun misalnya harganya di bawah 6.500, ya, harga gabah. Konsekuensinya apa? Kalau kemudian harga gabah terus dinaikkan, ya kan? Kan ini kan buah si malakama ini, ya kan? Nggak dinaikkan harga gabah, petaninya hancur. sengsara, ya kan? Rugi. Dinaikkan. Nah, sekarang kalau dinaikkan bebannya ke siapa? Konsumen. Ya udah otomatis dong, ya kan? Harga gabah 6.500. Kalau kemudian rendemennya tadi kita bilang teknologinya biasa-biasa aja, ya kan? Maka HPP beras itu tidak lagi di bawah 10.000, ya kan? Dia sekarang udah rata-rata kalau kita 50% sih udah 13.000, ya kan? Seperti itu. 13.000, penggilingan padi dapat keuntungan berapa? Lah, akhirnya harga beras ya kemudian naik. Nah, ini yang saya di berbagai media saya selalu sampaikan. Caranya bukan intervensi, bukan hanya pada harga, tapi bagaimana pemerintah itu bisa meningkatkan produktivitas nih, ya kan, digenjot. Jadi kalau misalnya tadi hasil panennya tinggi, ya harga kan bisa harga gabah nggak perlu juga di 6.500, sehingga kemudian konsumen kita, ya kan, yang tadi jumlahnya 280 juta, dia tetap dengan harga beras yang bukan yang murah, yang terjangkau, begitu loh, terjangkau. Nah, inilah strategi kebijakan ya di sektor pertanian kita. Seharusnya bagaimana memikirkan di 3 level. Hulu dalam hal ini petaninya yang harus dipikirkan, ya kan? Yang kedua, nah level tengah nih. Level tengah siapa? Industri penggilingan padi khususnya. Jangan juga mereka, khususnya industri penggilingan padi yang kecil menengah ya, jangan sampai mereka kemudian harga 6.500, mereka kemudian terlalu mahal harga gabah, akhirnya ujung-ujung tutup semua penggilingan padi. Ya, penggilingan padi sebagian besar sekarang kan yang kecil menengah udah pada tutup, ya kan? Karena udah nggak sanggup. Belum lagi persaingan dalam pembelian harga gabah, ya kan? Gitu. Nah, kalau udah begitu, ya kan, yang korban konsumen beras. Layer ketiganya berarti konsumen. Iya, ya kan mau nggak mau dia harus membeli dengan harga beras yang lebih mahal. Nah, ini yang harus dibangun satu ekosistem yang seimbang, gitu loh. Nah, caranya gimana tadi? Benar, hilirisasi, teknologisasi, modernisasi, ya di situ. Baru kemudian petani dapat keuntungan, ya kan? Happy dia, ya kan? Mereka happy dengan hasil panen misalnya yang 7 ton, 10 ton per hektar, ya kan? Nah, kemudian penggilingan padi juga lebih leluasa, ya, dia memproduksi dan sebagainya, sehingga HPP konversi dari gabah ke padinya itu juga dia dapat keuntungan juga lah, walaupun nggak terlalu besar misalnya, tapi nggak pas-pasan juga karena kan listrik harus bayar, semua harus bayar, ya kan. Nah, layer yang terakhir konsumen. Rakyat, masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau, dengan kualitas yang lebih baik, gitu. Tapi bukankah kemarin itu negara melalui Bulog ya? Pertama beli gabah, ya, 6.500 itu, betul. Terserah kadar airnya berapa. Betul. Setelah dibeli kan kemudian Bulog ke apa namanya itu RMU. Ya, benar. Nah, nanti kan modalnya dari Bulog juga itu. Betul. Nah, karena Maklon. kan Bulog nanti yang akan buyback itu kan. Beras ketika udah jadi beras. Ya. Bukankah kemudian akhirnya petaninya happy karena 6.500. Kemudian penggilingan kecil-kecil ini juga bisa hidup atau ada. Jadi begini ya. Kita bicara soal ekosistem pertanian ya. Sejak dulu harga
beras kita itu ditentukan ekosistem yang dari bawah. Nah, benar ada Bulog di situ. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa yang sekarang ini ya kan 6.500 betul. Itu semua biaya dari Bulog, ya. Jadi istilahnya Bulog yang membeli gabah. Iya. Nah, penggilingan padi itu industri itu maklun. Ya artinya dialah yang memproses menjadi beras. Nanti kemudian baru ditaruh di gudang-gudang Bulog. Kan intinya kan begitu ya intinya. Yang gudangnya kerjasama juga kan? Enggak, kalau Bulog dia langsung ke gudang Bulog, diserahkan ke Bulog. Memang ada beberapa yang dititip dulu ya kan, tapi itu semua rata-rata itu masuk di gudang Bulog gitu ya. Nah, itulah yang menjadi cadangan beras pemerintah. Cuman strategi ini kan bukan strategi yang komprehensif. Sampai seberapa kuat sih Bulog intervensi harga dari 6.500 per hari ini, harga udah bukan 6.500 lagi. Hari ini gabah udah di atas 6.500, ya kan? Nah, apakah petani happy? Ya, kita bilang juga enggak juga. Karena apa? Karena tadi ya kan jangka waktu panen raya kan sudah lewat, ya kan? Nah, jadi yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana kalau saya ngelihatnya persoalannya bukan di intervensi harga. Nah, selama ini mengambil kebijakan itu lebih fokus di intervensi harga. Harga di hulu, harga di hilir. Nah, itu nggak akan bisa menentukan, ya. Misalnya oke lah, untuk bagaimana menekan nih, misalnya harga beras sudah mulai merangkak naik misalnya, kemudian ditekan dengan harga melalui operasi pasar, kan sesaat. Kita nggak bicara soal dalam ekosistem pasar yang normal, ya seperti itu. Nah makanya jalan satu-satunya adalah hilirisasi memang, teknologisasi, hilirisasi. Nah, salah satu yang paling penting juga adalah bagaimana ke depan, tapi ini agak panjang. Ya, memang karena ada yang instan kan. Karena saya dulu waktu awal-awal ke China, ya kan, di pedesaan itu kita lihat di rumah-rumah tangga di Cina itu memang lebih banyak makan nasi, ya. Nasinya banyak, tadi tuh sepiring 2 piring, lauknya sedikit. ya kan, lauknya sedikit, ya kan. Terakhir saya ke sana itu, ke pedesaan itu udah terbalik, lauknya lebih banyak, sayurnya lebih banyak, dagingnya lebih banyak, nasinya nggak terlalu. Nah artinya apa? Ke depan itu juga harus punya namanya perencanaan strategis yang dimana konversi terhadap pangan ini. Jadi jangan juga melulu orientasinya beras, karbohidrat, ya kan? Ini kan kita cuman waktu kondangan, lauk lebih banyak dari nasi benar, kan? Iya benar. Apalagi dulu waktu zaman mahasiswa ya. Iya benar. Kita lebih banyak cari. Bisa 2 kali itu. Kita nyari di mana yang ada undangan ya kan gitu loh, ya kan gitu. Nah ke depan itu udah nggak begitu. Jadi ini harus paralel memang, harus komprehensif dan paralel. Di satu sisi misalnya kan sekarang ada badan gizi nih ya kan. Nah udah mulai ya, jadi sekarang itu sebetulnya ada segi positifnya soal program makan bergizi itu. Nah itu sebagai momentum sebetulnya untuk bagaimana menggeser kultur konsumsi kita. Jadi tidak hanya itu, kalau saya ngelihatnya ya, walaupun karbo oriented ya? Walaupun banyak orang yang istilahnya apa ya, menafikan program enggak, itu sebetulnya adalah langkah dari pemerintah untuk menggeser kultur kita, kultur konsumsi kita. Dari mulai anak-anak memang kan harus dikenalin, tidak, nasinya nggak terlalu banyak. Tadi kemudian kalau kita kan dulu Indomie mana sih ya nggak? Udah pasti. Udah pasti. Kalau Indomie doang nggak. Makanya hasilnya sekarang nih, ya kan? Hasilnya kayak sekarang. Diabetesnya lebih banyak, ya kan? Penyakit gula, kan? Gitu loh. Nah, itu mungkin langkah-langkah strategis ya untuk menggeser mindset dan kultur kita dari sisi konsumsi. Nah, dari mulai sayur-sayuran, telur, ya, daging. Nah, menurut saya nah ini nih ya, menurut saya nih. Cuman memang kayaknya argumentasi dan narasinya ini kurang
ini kurang menggigit gitu loh. Jadi menjelaskan. Jadi orang ngelihat ini sebagai program-program yang dianggapnya penjelasannya kurang rigid. Ya benar. Gitu harusnya dijelaskan. Ini bagian dari ya merubah kultur, ya mindset dan kultur konsumsi kita. Gitu. Dimulai dari anak-anak. Nah, sehingga ke depan kalau kemudian generasi ya nih misalnya sekarang SD ya di generasi alfa ketika dia nanti sudah 20 tahun dia sudah nggak terlalu begitu ambisius dengan beras ya kan. Nah, dia udah lebih konsumsi sayur, daging dan sebagainya. Nah, maka produksi beras kita juga nggak kita genjot habis-habisan ya. Kita udah mulai geser ke tanaman sayur-sayuran, hortikultura kita tingkatin ya, dan kemudian protein ya, sapi. Nah, jadi pertanian kita itu geser. Jadi jangan kita setiap tahun tuh ribut soal kemudian beras gitu. Jadi, nah itu jadi ininya menurut saya ya. Seharusnya kan telurnya yang 2. Nasinya 1, bukan nasi 2, telur 1. Telur 1. Itu bom. Kalau pesen Indomie bukan Indominya yang 2, Indomie jadi, tetap 1, telurnya 2. Kan Indominya gitu. 1 ya, nasinya 2 piring. Kalau itu bom gitu. Oke. Cuma kan ya kalau saya ngelihatnya by the time mungkin akan ini kan baru 6 bulan ya. Iya. Mungkin nanti akan pada waktu tertentu baru kemudian ini kelihatan hasil dari apa yang direncanakan pemerintah kali ini ya. Nantilah kita lihat gimana. Semoga kawan-kawan kita yang nambah-nambah tadi bisa berkurang kan. Iya. Semoga gula nggak naik lah ya. Semoga gula nggak naik. Nah di luar kayak beras itu, hilirisasi apa yang paling cocok sehingga bisa membuat industri pangan kita maju? Kita tuh harus kita bagi 2 ya. Kita harus bagi 2 klaster. Bang, pertama, gua izin ngerokok ya. Oh iya silakan santai aja. Agak berat soalnya. Harus merubah nasi enggak 2 agak berat sih gua. Nah, jadi kita tuh begini. Jadi untuk pangan ini harus dibagi 2. Ada pangan yang orientasinya untuk dalam pengertian kedaulatan ya lah. Artinya swasembada. Itu harus kita penuhi dari dalam negeri. Kita tidak impor ya. Nah, ya seperti beras, jagung ya, terus kemudian macam lah beberapa komoditi kacang-kacangan misalnya ya. Itu bisa kita bangun swasembadanya ya. Nah, ada pangan yang memang orientasinya itu untuk komersil ya, untuk ekspor di sektor perkebunan. Ya kayak sawit misalnya itu salah satu ya kan. Terus kemudian kopi ya. Nah terus kemudian cengkeh, rempah-rempah dan sebagainya. Nah itu adalah tanaman-tanaman ya komoditi yang bisa menghasilkan devisa. Nah jadi ada tanaman komoditi yang memang itu tujuannya orientasinya untuk membangun swasembada dan kedaulatan di dalam negeri. Ada yang kemudian digunakan untuk kemudian ini menggali devisa ya, pendapatan negara. Nah, ini kedua-duanya harus hilirisasi. Nah, di sektor non pangan ya, padi ya misalnya, itu juga butuh hilirisasi. Karena begini, Mas. Mau kacang-kacangan, mau kopi, ya kan, mau kakao ya. Terus kemudian apalagi tuh rempah-rempah, cengkeh misalnya, Pinang. Kapulaga, pinang dan sebagainya. Semua tidak ada setelah panen itu yang tidak membutuhkan teknologi. Ya, itu pasti. Teknologi yang paling yang lebih dulu yang harus dimodernisasi apa? Pengeringan. Semua komoditi itu ya, ketika dia setelah selesai panen, maka yang diperlukan itu adalah pengeringan. Nah, teknologi dryer inilah yang menjadi satu yang harus digenjot sebetulnya. Bagaimana para petani baik yang di pangan maupun yang di perkebunan itu bisa mendapatkan akses teknologi untuk pengeringan ini dengan mudah, itu satu ya. Nah, setelah itu apa setelah pengeringan? Kalau
saya bilang tadi, kalau teknologi pengeringannya itu bagus, ya baik, maka akan mendapatkan rendemen yang bagus, ya. Dan yang kedua mendapatkan kualitas yang baik. Nah, otomatis nilai tambah edit value-nya juga bagus, ya. Dan petani happy, harga lebih baik, lebih mahal, ya kan? Bisa bersaing ya dengan komoditi luar. Nah, jadi saya ambil contoh kan kayak contoh nih, kita ambil yang sekarang yang ini sawit lah ya. Jumlah perkebunan sawit kita ini kan besar ya, terbesar di dunia sekarang ini. Ya. Terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Itu kursnya masih pakai ringgit? Oh enggak, udah dolar, Udah harga internasional. Malaysia aja sekarang sudah lewat lah di kita itu ya. Jumlahnya itu hampir sekitar 16 juta hektaran lah ya. Jadi saya kurang tahu persis ininya. Nah, tapi jumlah petani sawit itu besar juga. 42% itu ya, 42-45% seluruh perkebunan sawit itu 42-45% dikelola oleh petani sawit. Nah, kita tahu output dari sawit itu apa? CPO, ya kan? Ya. Dari CPO ini bisa berkembang kemana-mana. Makanya harga CPO itu di internasional jadi andalan. Bahkan sekarang dunia bergantung kepada CPO, ya kan? Untuk baik untuk konsumsi maupun juga untuk energi. Nah, Presiden sejak awal sudah menekankan dua, ya kan, menjadi prioritas kan. Satu pangan, jadi untuk pangan, satu lagi untuk energi. Ya. Nah, kita memiliki sektor hulu yang paling besar dan terbesar di dunia, ya, terbesar di dunia. Nah, inilah sebetulnya keunggulan kita. Cuman permasalahannya kembali ya, bagaimana kemudian hilirisasi di sektor industri sawit ini itu bisa dijangkau oleh petani-petani pekebun-pekebun. Jadi bukan hanya korporasi besar, ya. Bukan hanya PT-PT itulah. Bukan hanya pokoknya bukan hanya korporasi besar. Kenapa saya selalu katakan? Makanya ketika harga minyak goreng itu selalu naik, saya bilang karena pemerintah tidak bisa memegang bahan baku untuk minyak goreng. Bahan baku minyak goreng dipegang oleh korporasi-korporasi besar. Akhirnya apa? Ya kan harga minyak goreng nggak stabil dan sebagainya, ya kan. Nah, padahal dari sisi teknologinya apakah bisa dibangun? Sangat bisa, ya kan. PKS mini menengah ya, yang pengolahan kelapa sawit, ya. PKS ini apa? Partai Keadilan Sejahtera? Bukan kan? Jadi kalau saya sebut PKS tuh udah pada pendelik iya, semua nanti orang. PKS ini apa nih? Jadi pabrik kelapa sawit ya, kelapa sawit. Jadi pengolahan kelapa sawit ya. Nah, jadi kalau saya sebut PKS banyak yang ngelirik gitu, ya kan. Nah, jadi teknologi ini harus disebar di petani-petani. Jadi jangan hanya dimonopoli oleh korporasi besar. Nah, kalau kemudian industri CPO yang kecil menengah ini bisa dikuasai oleh koperasi-koperasi misalnya ya, para pekebun dan sebagainya, bisa menghasilkan CPO dan juga bisa menghasilkan bahan baku untuk minyak goreng dan sebagainya, maka ya kan negara pun juga relatif aman ya, dalam pengertian begini. Cadangan bahan baku itu nggak perlu lagi mengandalkan dari korporasi besar, cukup dari misalnya dari rakyat ya. Dari koperasi-koperasi. Teknologi membuat dari CPO ke minyak goreng itu bukan sesuatu yang mahal juga, itu nggak terlalu mahal ya. Jadi apalagi sekarang pemerintah mau menggenjot ke energi, ya kan, dari B20, B30 sampai kemudian B50 sekarang ini kan, perintahnya presiden kan B40, B50. Nah, ini pun juga ya kan harus mulai ditata bagaimana keterlibatan dari pekebun-pekebun sawit rakyat ini bisa terlibat di dalam ekosistem energi kita. Nah, ini kan seperti kayak apa ya? Ya terkucil gitu ya. Jadi seolah-olah petani sawit itu ya hanya menyediakan tandan buah TBS ya, tandan buah segarnya gitu kan, yang ditentukan harga itu dari luar gitu loh. Nah, ekosistem ini ya dengan program pemerintah
yang untuk food grade dan juga kemudian yang untuk energi ya. Inilah ekosistemnya itu harus dibangun dan inilah hilirnya. Nah, kenapa tidak ke depan dibangun satu ekosistem itu oleh koperasi-koperasi petani kelapa sawit, PKS-nya dibangun, ya industri CPO-nya dibangun, industri untuk biodieselnya juga dibangun ya sebagainya. Nah, sehingga pemerintah itu punya kaki, ya kan? Jadi nggak hanya kemudian bergantung ya dalam artian yang besar-besar, korporasi besar gitu loh. Jadi lebih berdaulat, lebih punya dignity ya Seharusnya kan. pemerintah lah yang harus jadi korporasi ya. Pemerintah lah yang harus jadi korporasi ya dengan memberdayakan di sektor hulunya. Nah, jadi itu salah satu hilirisasi di luar dari yang pangan. Banyak. Yang kedua apa? Yang saya mau catat, kopi. Nah, nih tadi kita minum. Oke, ini kopi agak seru nih. Gua minum dulu nih, Bang. Iya. Minum dulu lah itu. Tapi ntar deh, sebelum ke kopi, kira-kira kalau ke B50 itu bisa terrealisasi dalam waktu cepat nggak tuh, Bang? Atau apa kendala selain karena Uni Eropa nggak mau ya? Ya, jadi begini, kembali persis seperti kayak padi ya, untuk padi ya, yang pangan. Di kita memang luasan lahan perkebunan sawit itu besar. Tapi produktivitas kita tuh kalah sama Malaysia, masih kalah sama Malaysia, ya. Nah, karena itu kalau kemudian digenjot di B40, B50, ya, yang harus dipikirkan itu adalah supply-nya. Nah, supply-nya ini dia mampu tidak, itu satu ya. Karena apa? Karena yang namanya output produk dari perkebunan sawit kan dua, untuk pangan sama untuk energi, ya kan? Jangan sampai ini kemudian energi nanti menjadi predator yang ke pangan. Nah, inilah harus dibangun satu strategi keseimbangan, ya, di mana pangan tidak kemudian dikorbankan, energi yang diperbesar, ya kan? Atau kemudian gara-gara pangan energi nggak bisa diinikan. Nah, ini yang harus butuh satu kajian yang matang menurut jangan terburu-buru ya. Jadi harus dihitung dengan pasti, dengan benar gitu loh. Nah, jangan sampai kayak model begini. Ya, energinya kita sukses. Tiba-tiba untuk minyak goreng kita impor CPO dari Malaysia. Itu jangan sampai terjadi ya, seperti itu. Karena bukan hanya untuk minyak goreng saja, tapi juga untuk industri yang lainnya, kosmetik, ya, obat-obatan dan sebagainya, banyak. Itu memang sawit ini tanaman ajaib sebetulnya. Ya. Nah, jadi ini juga yang harus diperhatikan ya untuk kedepannya. Selain itu, nah ini lagi. Jadi ada beberapa regulasi ini juga yang ya kita kan ini seperti mau lihat sebagian juga perkebunan sawit yang sudah existing ya, baik yang dimiliki oleh korporasi yang besar, yang menengah maupun juga yang rakyat, itu berada dalam kawasan hutan, ya kan. Ini juga kemudian harus cari titik temu lah, ya kan. Jangan sampai kemudian ya kasus yang dengan Uni Eropa misalnya ya menjadi satu persoalan tersendiri. Nggak boleh, karena nanti kita ini nggak bisa begitu ya. Karena apa? Ini sudah keterlanjuran ya, sudah ada di situ perkebunan sawit rakyat sudah 20 tahun ya dan sebagainya. Oke lah ya kan, kalau yang rakyat, kebun sawit rakyat itu masih ditoleransi. Nah, tapi kan banyak juga perkebunan yang menengah ya kan. Nah, apakah ini kemudian ke depan harus dicarikan solusi yang tepat ya win-win solution lah. Jangan sampai kasus ini terus persoalan ini terus bergulir ya, sementara pemerintah punya target B40, B50. Kan kita butuh kepastian juga ya kan. Jangan sampai kemudian di hulunya ini menjadi porak-poranda ya, ketidakpastian dan sebagainya. Sementara ini mau kenceng nih, ya kan? Tapi kakinya masih dijerat nih, diikat nih. Nah, ya itu juga yang harus, artinya apa? Semua stakeholder harus duduk bersama mencari satu solusi. Ini goalsnya presiden, pemerintah di energi ya, tapi juga pangan juga tidak dilupakan.
ini ada hambatan-hambatan yang sifatnya dari aspek hukum, misalnya regulasi. Nah ini semua harus dibicarakan dengan baik lah gitu. Harusnya emang dari 2004 Pak Prabowo presiden. Panjang banget ininya banyak banget goals yang harus dicapai kan. Nah Pak, kalau ke kopi nih. Ini menarik. Ini kan saya kenapa ke kopi ya? Yang kita tahu China itu kan teh ya. Minum teh. Tapi sekarang mereka udah mulai nanam kopi. Dan ketika mereka memulai sesuatu itu mulai bahaya loh. Betul. Gimana sih sebenarnya industri kopi kita ini? Jadi gini, sebetulnya kita bersyukur loh kopi kita ini sudah mendunia. Dan kopi kita ini berkembang secara mandiri. Secara mandiri, nggak ada intervensi dari negara, dari pemerintah, ya kan? Barista kita ini, ya kan? Wah, begitu banyak orang kemudian menjadi edik dalam kopi. Menjadi tren kopi kan. Wah, saya kalau ke Aceh itu Banda Aceh kan, wah itu surga ya kopi ya, sampai pagi kita minum kopi di situ, sampai sore. Ya. Semua urusan diselesaikan di warung kopi. Iya benar, itu kultur juga bagus. Kultur juga, itu marketing lah itu. Marketing. Nah jadi gini, kopi ini menarik ya. Ini contoh satu komoditi perkebunan yang dulu nggak pernah dilihat orang, ya. Terus tiba-tiba dia berkembang pesat. Nah, yang mendorong kopi kita ini menjadi terkenal dan menjadi bisa mengisi di pasar dunia ya, khususnya yang specialty ya. Bukan yang kemudian kopi untuk industri ya. Kalau kopi untuk industri itu Vietnam yang mainkan itu. Tapi di Indonesia kita tidak main di situ. Kita main yang di specialty ya, yang kualitinya lebih tinggi gitu. Karena kita bervariasi soalnya. Nah, kenapa? Ini kembali ke hilirisasi. Satu ya, pertumbuhan populasi kita ya di anak-anak muda, milenial, kaum profesional, perkotaan ya kan, itu semua kemudian berkembang menjadi satu kultur ya kan. Nah, membentuk satu kultur bahwa kopi itu sudah merupakan satu kebutuhan ya bagi generasi muda, itu satu ya kan. Nah, rata-rata ini mereka yang terdidik kan. Yang dulu istilah kita kopi gunting kan, satu-satunya andalan. Sekarang kita udah nolak yang namanya kopi gunting, ya kan? Nggak mau kita kopi gunting, ya kan? Bukan mainan kita kopi gunting, gitu ya. Starling. Ya. Starling. Ya, Starbucks keliling kan? Ya gitulah. Nah, artinya apa? Terus mulailah berkembang kafe di mana-mana, ya kan? Anak-anak muda masuk investasi di situ, ya kan? Bangun, terus berkembang sebagainya. Nah, jadi hilirisasinya ini ya kan yang terbentuk pasar yang cukup besar ini mendongkrak sektor hulunya. Gitu. Nah, akhirnya banyak juga generasi muda kita termasuk generasi milenial yang tadinya dia itu sukses bangun kafe di mana-mana, ujung-ujungnya dia jadi pekebun kopi sekarang. Ya kan? Ya. Kita lihat sekarang di Malang ya, pokoknya di Jawa dan apalagi di Aceh ya. Itu udah banyak kebun-kebun kopi dimiliki oleh kalangan milenial dan itu bukan hanya untuk dalam negeri, untuk ekspor ya itu. Nah kembali ke Cina, ya. Saya terus terang Mas, 10 tahun yang lalu saya sudah ngomong ya kan ke teman-teman milenial nih, pengusaha-pengusaha kopi ini, kalian perhatikan Cina ya. Jadi 15 tahun yang lalu saya ke sana itu, kalau kita ke hotel itu nggak ada kopi Mas. Nggak ada kopi. Nggak ada. Yang ada teh. Ya kan, teh celup. Kopi nggak ada. Ya kan. Kita bawa kopi sendiri itu waktu itu. Ya kan. Nah, bawa kopi sendiri ya di hotel apa nggak ada kopi. Nah, dengan populasi Cina, generasi milenialnya yang terdidik ya, sekolah di Amerika, di Eropa dan sebagainya, mereka membawa kultur baru. Nah ini saya bilang nih kultur konsumsi ya. Membawa kultur baru, pulang ya kan, dia bawalah tradisi kopi itu. Nah makanya di sana sudah mulai berkembang, hotel-hotel sudah mulai ada kopi dan sebagainya ya. Nah jumlah penduduk Cina ini kan hampir 3 miliar. Jadi saya bilang kalau cuman misalnya taruhlah sekarang generasi mudanya Cina itu berapa sih ya kan, berapa persen dari total populasinya ya kan, itu udah hampir
50 hampir seimbang itu ya kan. Taruhlah misalnya 10-20% lah ya kan. Mereka sudah mengenal rasa kopinya, udah mulai punya tradisi minum kopi setiap pagi, sore atau habis pulang kantor ya. Berapa kebutuhan kopi itu? Nah, pertanyaannya yang tadi kan, apakah Cina berkeinginan untuk membangun perkebunan kopi? Belum tentu, Mas. Belum tentu. Belum tentu. Nah, itulah peluang dari Indonesia sebetulnya. Ya, selain Vietnam. Ya, jadi karena kalau Cina mengambil kopi dari Amerika Latin atau sebagian dari Afrika terlalu jauh. Yang terdekat itulah Indonesia dan Vietnam. Nah, tradisi ngopi di anak-anak generasi milenialnya Cina itu bukan kayak kita dulu zaman waktu kita kuliah di desa-desa. Ya tadi kopi gunting itu, ya kan? Mereka enggak, karena mereka tradisi di barat, ya kan? Mereka specialty. Nah, jadi specialty walaupun memang kalau ngopi di sana Mas rasanya agak aneh, ya kan? Karena mereka enggak suka pekat. Enggak suka pahit, terlalu pahit, enggak suka pekat. Nah, jadi memang agak sedikit encer ya. Nah, saya pernah bawa orang China teman ya keliling, saya ajak tuh keliling ke kebun kopi dan ngopi. Saya tes aja rasanya, coba kamu tes. Terlalu pahit ya kan. Jadi rasa buat orang lidahnya orang China ya itu terlalu pahit sekali. Nah makanya kenapa Starbucks di sana itu kemudian melakukan reformulasi. Nah, itu ininya. Nah, di sana kan yang Starbucks yang udah mulai masuk. Memang Cina agak ketat, ya agak ketat. Apalagi ini komoditi bakal baru. Makanya waktu itu saya dorong beberapa teman pengusaha, kalianlah masuk. Masa kemudian Coffee Bean yang di sini nggak pernah mau berani ke sana, bersainglah di sana, ya kan? Rata-rata lagi kopi apa? Kalau ini udah di sana aja gitu loh. Jadi itu akan menjadi kompetisi kopi di pasar dunia. Nah, inilah salah satu yang kita juga harus berpikir ke depan bahwa komoditi itu bisa mengubah pasar dunia, ya kan? Seperti itu, termasuk kayak di Cina itu. Maka saya yakin permintaan kopi di Cina ini udah mulai meningkat, ya kan? Walaupun mereka pelan-pelan nih ya saat ini, tapi ini peluang besar. Selain ke Eropa ya, selain ke Eropa atau ke negara-negara kita ke lain. Malaysia aja 1 triliun per tahun. Nah, iya. Dari kopi. Benar, karena Malaysia nggak mungkin ada perkebunan kopi tapi nggak terlalu banyak lah. Mereka kan ngopinya antar kopi ginseng itu kan gelasnya gede-gede itu. Benar, betul. Apalagi kemudian kopi tarik yang lebih banyak kopi tarik ya soalnya gitu. Nah, jadi memang itu satu komoditi unggulan kita ya ke depan. Nah, inilah harusnya mulai dibangun ekosistem pasarnya sama hulunya tadi. Dan saya sih yakin kopi akan terus berkembang ya. Nah, saya berharap komoditi lain seperti kopi akan mengikuti. Contohnya apa? Rempah-rempah. Kita punya tradisi ratusan tahun di rempah-rempah. Bayangin coba. Jadi penguasa pasar rempah di dunia. Wah, kalau nggak ada rempah, penjajah kita nggak bakal dijajah, ya kan? Karena ada rempah aja kita kemudian didatengin oleh Portugis sama Belanda, kan begitu. Nah, kenapa rempah kita kok kemudian mati suri sekarang? Ini yang harus dihidupkan lagi. Kebutuhan rempah ini besar juga, Mas. Kapulaga, ya. Terus kemudian cengkeh, ya. Terus kemudian apalagi itu ya belum lagi yang kayak misalnya minyak nilam, ya, lada misalnya, luar biasa. Jangan sampai kita justru kayak misalnya lada atau kemiri kita impor, ya kan? Oh kita dulu nomor 1 kok, gitu. Nah jadi inilah komoditi yang juga menjadi masa depan bagi generasi muda, generasi milenial. Nah tentu saja untuk melakukan itu pengembangannya, mindsetnya harus dirubah. Nah, itu dan saya kira saya yakin kalau generasi milenial yang masuk tentu sudah tidak seperti orang tuanya atau kakek neneknya di zaman dulu ya. Jadi mereka mungkin sudah mulai berpikir. Nah ke depan inilah yang harus kita pikirkan. Pemerintah sebetulnya perannya simple, sederhana, ya, nggak perlu intervensi terlalu jauh.
Ya. Yang penting membuka ruang dan ada proteksi ya. Dan proteksi itu aja udah. Membuka ruang, kemudian memproteksi. Udah, itu aja. Itu akan berkembang secara alamiah seperti kayak kopi, saya bilang gitu. Tapi kalau tidak didorong keras oleh pemerintah, berkembang alamiah agak sedikit lambat. Betul. Seharusnya kan ada terobosan-terobosan supaya kayak kopi ini semakin cepat kan. Nah, jadi ini kan yang ada terobosan paling kencang sekarang di sektor misal beras gitu. Kalau di semua komoditi itu bisa didorong percepatan oleh pemerintah. Yang penting gini Mas. Nah, satu komoditi yang agak terlupakan tapi ini akan kita gampang besar itu adalah hortikultura. Ya, sayur mayur. Dulu kita lebih dari 20% pemasok sayur mayur ke Singapura. Ya, habis itu tersebar kemana-mana. Sekarang kita di bawah 10%, nggak sampai, ya kan? Yang masuk justru Malaysia sekarang. Nah, kenapa? Ya, saya ketemu dengan beberapa peneliti dan ahli pertanian dari komoditi khusus sayur mayur dari Taiwan. Ya, dia melatih beberapa anak-anak milenial. Bagaimana pasca panennya? Ya, sekarang pikirkan Mas, ya. Sayur mayur ini kan nggak boleh lebih dari 24 jam. Ya kita kalau dari kemudian Ciwidey aja bawa ke pasar induk Cibitung, ya kan, telat aja itu udah layu, ya kan. Ya besok pagi udah dibuang. Kan begitu intinya kan. Jadi berapa kerugiannya? Makanya supir sayur itu kan benar. kayak supir F1 semua tuh kalau jadi kalau perhatikan ya, kalau misalnya supir cabe ya cabe, bawang, sayur mayur, wah itu zigzag, jangan kita marahin. Michael Schumacher jangan salah. Bener itu betul udahlah itu udah ngacir dia langsung ya kan begitu. Karena ngejar supaya dia tuh tetap fresh. Nah, pertanyaannya, adakah teknologi yang kita untuk fresh? Kalau kita nggak punya teknologinya, sekarang kalau kita mau ekspor, taruhlah nggak usah jauh-jauh, kita ekspor ke Taiwan misalnya, ya, atau ke Hong Kong misalnya, atau kemana ya. Kalau pakai pesawat kan costnya mahal, kita kalah bersaing. Kan harus dalam bentuk kontainer, ya kan, shipment seperti itu. Nah, teknologi itu ada, gitu loh. Bagaimana kemudian bisa membuat dormen hasil panen sayur mayur itu, misalnya kayak pokcai, ya kan, atau kemudian cabe, ya kan, dibuat teknologi supaya dia, sehingga dia tuh bisa bertahan 2 minggu. Semacam cold storage gitulah. Bukan cold storage Mas, cold storage itu konvensional. Jadi ada selain cold storage diperlukan. Tapi ada teknologinya itu dari mulai di hulu. Nah, jadi sejak di hulu itu dari mulai proses penanamannya, panennya, packagingnya, suhunya, itu diatur betul. Sehingga dia bisa bertahan 2 minggu. Jadi dibawa misalnya pakai kapal laut shipment, ya kan, wah itu kan costnya murah, ya, dan jumlahnya juga banyak, misalnya gitu. Taiwan itu keperluan untuk misalnya kayak sayur, karena di sana kan konsumsinya lebih banyak sayur-sayuran kan, itu besar sekali. Malaysia nggak mungkin bisa supply ke Taiwan karena lahan pertaniannya nggak seperti kayak di kita, gitu ya. Nah di kita ini andalannya sebetulnya, itu peluang besar. Nah jangan sampai, mohon maaf ya, dulu ya. Kan ekspor kan kirim ke Singapura. Kalau di Malaysia kirimnya dalam bentuk packaging yang bagus, yang udah rapi. Kemudian sudah disortir ya, warna tuh sama, besarnya juga sama, sebenarnya sama ya. Nah, di kita dari beras lagi, Mas. Ya kan? Ini dulu nih, saya nggak tahu sekarang. Bungkus pakai kertas koran. Wah, udah diolah-olah. Ya kan? Udah diolah-olah. Masuk ke pelabuhan di ini ya. Ya kan? Ya artinya apa? Nah inilah yang harus mulai dibangun gitu. Oke pemirsa, udah mulai ini sebenarnya semakin seru sebenarnya. Cuma kalau kita tetap lanjutin dia bisa podcast terlama bisa sampai 7 jam ini kan. Karena kalau bicara soal pangan ini nggak ada habisnya ya, seperti nggak ada habisnya. Ya, banyak sekali komoditas di dalamnya, kemudian banyak juga tantangan yang harus kita bahas. Sepanjang manusia masih hidup, maka pangan ini nggak akan pernah pernah berhenti. Tantangan, kemudian peluang.
Nah tapi kita di siasat ini memang 1 minggu sekali ada khusus untuk soal pangan. Oke pemirsa, terima kasih Bang udah hadir. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa dapat memberikan masukan bagi banyak pihak khususnya stakeholder, sehingga banyak saran-saran yang konstruktif yang bisa membuat dunia pangan kita semakin maju. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.